setelah itu. Oke, ini sudah jadi konstruksinya. Kita coba ikuti langkah selanjutnya adalah ganti satuan dalam Newton mili ya. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa bahan yang kita pakai itu adalah dalam MPa, megapascal itu. Dengan kata lain dia adalah Newton milimeter. Ya, maka kita rubah dulu Newton milimeter untuk sementara. Newton milimeter di sini. Newton milimeter. Bentar. Terubah dulu. Ya. Newton milimeter, kita cari Newton milimeter ya. Ini Newton milimeter sudah. Kemudian kita define material. Kemudian kita coba add new material, bisa juga add new material, atau kita pakai yang ada saja. Ini juga baja sama kita, karena di sini pakai profil baja, bisa kita pakai yang ini. Kita klik ini A992FY50 modify, tombol modify, kita rubah menjadi perintahnya seperti apa, rubah menjadi namanya bahan 1 ya, bahan 1, dan isi modulus elasticity-nya adalah 200.000. Ini satuan sudah Newton milimeter. Di sini bahan 1. Bahan 1 steel sudah oke. Newton milimeter sudah oke. Di sini kita rubah menjadi 200.000. Ya, udah 200.000. Kemudian yang lainnya diminta nolkan. Kita coba aja dulu dinolkan, bisa nggak? Ternyata bisa dinolkan. Ini juga dinolkan. Oh, ternyata nggak bisa ya. Kalau yang ini nggak bisa dinolkan, nggak bisa. Yang bisa saja dinolkan. Ini dua ini ternyata bisa. Kemudian oke. Bahan Newton milimeter 200.000, kemudian 000, yang lainnya nggak bisa. Maka kita oke ya, oke. Kemudian setelah itu muncullah di sini namanya bahan 1 yang sudah kita modifikasi tadi ya. Oke, sudah itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke memberikan material kepada frame-nya ya, frame-nya, yaitu frame pertama kita materialnya adalah 400 dalam satuan luas cross section. Kemudian frame ya, ini 40.000 ya, 40.000. Kemudian general section bahan 1 material ketik. Kemudian properti data yang satu lagi 25.000 ya. Ya, jadi di sini katanya adalah yang batang atas, batang bawah, luas penampangnya adalah 40.000. Sementara diagonalnya adalah 25.000 ya. Oke, sekarang kita coba set batang atas dan batang bawahnya menjadi 40.000 ya. Coba kita buat dulu, define, kemudian kita coba rubah dulu ini ya, mungkin ya, ini kita rubah dulu. Oh, belum diminta. Section properties ya, define section properties, frame section, oke. Kemudian kita ambil add new property ya, add new property. Kemudian di sini coba kita klik, kita ambil sini other ya, other, kemudian general, yang diminta tadi adalah general. Oke, ini untuk batang atas dan batang bawah kuda-kuda. Di sini permintaannya adalah kita disuruh merubah menjadi 40.000 ya, 40.000 ya. Ini satuan sudah milimeter, tidak masalah, 40.000. Yang lainnya dinolkan katanya ya, yang lainnya dinolkan. Yang lainnya dinolkan. Oke, nah semua sudah oke. Kemudian oke ya, oke, kita rubah namanya menjadi bahan 1 ya, bahan 1. Apa tuh? Namanya adalah, kita lihat apa dia memberi nama di sini. Sebentar ya.
namanya adalah apa namanya ini, cross section, bahan satu, material, data, ya batang atas batang bawah aja lah ya, batang atas dan bawah ya. Berarti di sini kita bikin batang satu aja ya, batang satu ya. Oke, batang satu yang ini biarkan saja karena dia tidak berfungsi lagi karena section propertiesnya sudah kita rubah ya. Oke, kalau sudah, nah, pastikan dulu di sini bahan satu sudah oke, ini batang satu. Nah, kemudian batang satu ini kan sudah kita modifikasi tadi. Sekarang kita gandakan untuk membuat batang diagonalnya ya. Berarti cara menggandakannya adalah dengan menekan tombol Add Copy of Property ya. Add Copy of Property, ganti di sini batang 2 ya, batang 2, batang 2. Ini sudah bahan satu sudah oke, namanya batang 2. Ini kita modif sesuai dengan batang diagonal permintaan ya. Batang diagonal permintaan di sini adalah tadinya 40.000 dan 25.000 untuk yang diagonal ya. 25.000 untuk yang diagonal, maka kita rubah 25 ya, 25.000. Kemudian batang 2 oke. Oke, bahan 1, batang 2, maka ada 2 di sini, pertama batang 1 dan batang 2. Kemudian oke ya. Oke, setelah oke, kita klasifikasikan batang-batang ini. Pertama kita pilih batang atas, kita pilih. Setelah batang atas kita pilih, maka kita pilih lagi batang bawah karena kedua batang ini mempunyai profil yang sama. Ya, batang 1 namanya. Maka setelah kita pilih batang atas dan batang bawah, kita kelompokkan menjadi frame. Jadikan dia frame section, assign frame section. Kemudian jadikan dia batang 1 ya, batang 1. Oke, semuanya udah didaftarkan ke batang 1. Kemudian kita daftarkan lagi yang diagonal ini, bisa kita tarik saja dari kanan ke kiri sehingga garisnya putus-putus seperti itu. Tahan ya, jadi dari kanan ke kiri kotak tahan, kliknya tahan, maka ini akan terselect ya. Baru kita rubah dia menjadi sign frame section batang 2 ya, batang 2. Oke. Nah, setelah batang-batang ini kita daftarkan ke profilnya masing-masing, batang 1 untuk batang atas dan batang bawah, batang 2 adalah untuk yang diagonal, maka kita bisa lanjut ke langkah ke-10. Yaitu langkah 10 di sini kita nolkan berat sendirinya ya, nolkan berat sendirinya. Oke. Kita nolkan berat sendirinya, berarti kita coba masuk ke define. Oke. Setelah define kita ambil di sini load patterns ya. Kebetulan sini sudah ada depth, tipenya depth juga, self width-nya ini kita nolkan. Self width-nya kita nolkan. Ya, sudah 0. Kita modify ya. Kita modify sudah 0 dia-nya. Ya, kemudian oke. Kalau sudah oke. Oke, kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, itu adalah kita assign frame section, pilih AB, oke, pilih batang diagonal assign frame, oke ya. Nah ya, ini sudah kita daftarkan tadi, sudah pilih semua batang, rilis. Nah di sini kita coba ke langkah 11. Yaitu untuk merilis ya, merilis supaya dia tidak timbul momen pada batang tersebut. Kita rilis di start dan end pada momen 33 major ya. Oke, kita masuk, kita rilis, artinya semua batang kita klik. Semua batang kita klik. Oke. Semua batang diklik. Setelah semua batang diklik, baru kita coba jadikan dia sign frame release partial fixity ya. Nah, di sini ada momen 33 major. Tadinya awalnya no release, sekarang kita jadikan dia release. Release di start, di ujung awal dan ujung akhir batang release, sehingga dia menjadi
seperti ini. Nah, sendi pada setiap joinnya ya. Oke, setelah kita rilis, kita coba ganti satuannya ke kilonewton milimeter ya. Ganti satuan menjadi kembali ke kilonewton milimeter. Sebentar, kita cari dulu kilonewton mili ya. Udah. Di sini udah kilonewton milimeter. Oke ya. Kemudian lanjut ke langkah ke-13 ya, kita pilih puncak untuk memasukkan beban ya, bebannya kita masukkan di situ Z ya. Oke, kita coba langkah ke-13, kita tuntaskan pembebanan di sini. Ini kalau kita lihat daripada gambarnya adalah bebanan di puncak adalah 20 kN. Kemudian di sebelah sisi kiri ya, sisi kirinya adalah kanan mungkin ya. Sisi kanannya adalah 20 kN dan 10 kN secara lateral ke kanan ya. Oke, kita coba klik di sini. Sudah. Bentuk silang begini sudah ada. Kemudian assign. Setelah itu join load. Kemudian force. Setelah itu pilih Z ya, karena dia arah gayanya ke bawah, maka ada kita kasih minus ya, arahnya ke bawah, menyimbolkan arahnya ke bawah. Kemudian KN milimeter sudah oke, kita lihat dulu jangan sampai salah. Di sini kita masukkan angkanya 20 tadi ya, 20 oke. Maka dia langsung tertera 20 di layar. Kemudian di sini lagi ya, yang di sebelah kanan, titik sebelah kanan di bawahnya sedikit, satu titik setelah puncak, itu adalah 20 juga sama secara vertikal, tapi horizontal ke kanannya adalah, lateral ke kanannya 10 kN ya. Kanan itu adalah sumbu X, jadi 20Z dan 10X ya. Berarti kita mulai lagi, sudah kita klik di sini dalam keadaan silang, sign, oke, join load, force, kemudian Z-nya sudah oke ya, minus 20 Z-nya, dan X tadi kita ya, kita lihat X, arahnya ke kanan, kalau arah kanan berarti dia plus berarti nggak perlu kita tulis, cukup kita bikin 10 ya, sesuai dengan permintaan tadi, 10, 20, dan 10. 20 dan 10, oke. Ya, oke, sudah sesuai dengan soal tadi, 10, 20, 20, sudah sesuai, oke. Sekarang kita tinggal menyimpan ya, menyimpan. Oke, kita coba simpan di sini, namanya latihan 2 ya. Folder latihan 2. Yang 2 kasih nama di sini kuda-kuda. Kuda bidang ya. Kuda-kuda bidang baja. Kuda-kuda baja bidang. Bidang baja ya, baja. Kuda-kuda bidang baja. Save ya, kita save. Oke, semua udah tersave. Sekarang kita ikuti langkah selanjutnya. Sudah di save, langkah ke-14 sudah, langkah ke-15 adalah kita analyze ya. Analyze dengan pilihan space trust ya. Oke, kita coba analyze di sini. Menunya masih ada, analyze. Kemudian set analyze, ambil space trust tadi katanya space trust, kemudian Y-nya kita tiadakan karena kita tidak meninjau lendutan secara sumbu Y. Cuma yang kita tinjau adalah sumbu X dan sumbu Z. Kemudian oke. Setelah itu kita siap untuk merunnya. Kemudian ada modal di sini. Modal ini kita coba do not run-kan saja. Kita tidak butuh dia untuk run. Yang kita butuhkan adalah dead-nya saja untuk run. Kemudian di sini always show-nya kita centang, baru kita mulai run now ya, run now. Oke, sepertinya udah analisisnya udah komplit. Kita lihat dari atas apakah ada di sana kata-kata warning atau error. Kalau ada, maka analisis kita mesti kita perbaiki ya. Ternyata setelah kita lihat di sini tidak ada warning, tidak ada juga error ya, semuanya berjalan dengan baik dan analisis komplit. Oke, kalau sudah ini bisa kita silang ya. Di sini sudah tergambar lendutannya ya, lendutannya.